Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedariastiti dari kelas 3A dengan 3 digit NIM akhir yaitu 071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak teredam. Misalkan, sekarang dalam gerakan pegas terjadi gesekan yang sebanding dengan kecepatan dy per dt, yaitu gaya redaman yang disebabkan oleh gesekan berbentuk F1 sama dengan negatif Q dy per dt, di mana Q lebih dari 0. Maka, gerakan titik P, yaitu titik ujung bawah pegas, memenuhi PD, M kali d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan negatif ky kurang q dy per dt, di mana k lebih dari 0 dan q lebih dari 0. Atau dapat juga ditulis sebagai d kuadrat y per dt kuadrat tambah q per m kali dy per dt tambah k per m kali y sama dengan 0. Dengan mengambil I sama dengan q per m dan b kuadrat sama dengan k per m, PD menjadi d kuadrat y per dt kuadrat tambah e kali dy per dt tambah b kuadrat y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik dari PD tersebut adalah r kuadrat tambah er tambah b kuadrat sama dengan 0, yang memiliki akar-akar r1, 2 sama dengan negatif e tambah akar e kuadrat kurang b kuadrat per 2. Berdasarkan akar-akar persamaan karakteristik ini, terdapat 3 kasus yaitu: yang pertama, redaman lewat kritis atau overdamping apabila e kuadrat kurang 4b kuadrat lebih dari 0. Yang kedua, redaman kritis atau critical damping apabila e kuadrat kurang 4b kuadrat sama dengan 0. Dan yang ketiga, kurang teredam atau underdamping apabila e kuadrat kurang 4b kuadrat kurang dari 0. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus 3, yaitu kurang teredam atau underdamping. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari PD orde 2 yaitu X double aksen tambah BX aksen tambah CX sama dengan 0. Solusi umum dari PD tersebut yaitu C1E pangkat M1T tambah C2E pangkat M2T. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurang teredam apabila b kuadrat kurang 4c kuadrat kurang dari 0. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus R12 sama dengan negatif E tambah E kuadrat kurang 4B kuadrat per 2. Sehingga kita mendapatkan akar-akarnya berupa M1 dan M2. M1 sama dengan negatif B tambah akar B kuadrat kurang 4C kuadrat per 2. Dan M2 sama dengan negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4C kuadrat per 2. Sekarang kita misalkan akar B kuadrat kurang 4C kuadrat per 2 sama dengan I omega dan B per 2 sama dengan R. Maka dapat kita tulis M1 sama dengan negatif R tambah I omega, M2 sama dengan negatif R kurang I omega. Nah, kemudian kita substitusikan M1 dan M2 ke solusi umum, sehingga diperoleh solusi umum sama dengan C1E pangkat negatif R tambah I omega kali T tambah C2E pangkat negatif R kurang I omega kali T. Nah, selanjutnya kita keluarkan E pangkat negatif RT, sehingga diperoleh sama dengan E pangkat negatif RT kali dalam kurung C1E pangkat I omega T tambah C2E pangkat negatif I omega T. Sesuai dengan itu, diperoleh bentuk E pangkat negatif RT kali C1 kali cos omega T tambah I sin omega T tambah C2 kali cos omega T kurang I sin omega T. Selanjutnya, kita kumpulkan cos dan sin, sehingga diperoleh seperti pada slide, E pangkat negatif RT kali C1 tambah C2 kali cos omega T tambah I kali C1 kurang C2 kali sin omega T. Nah, sekarang kita misalkan C1 tambah C2 sama dengan M dan C1 kurang C2 sama dengan N. Maka, E pangkat negatif RT kali M cos omega T tambah N sin omega T.
Jadi, ini merupakan solusi umum dari kasus kurang teredam. Grafiknya akan berbentuk seperti pada gambar. Nah, perhatikan bahwa Y mendekati 0 bila T mendekati tak hingga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi PD Orge 2 pada rangkaian listrik. Nah, di slide sudah terdapat soalnya diketahui pada seluruh rangkaian listrik tertutup terdapat resistor, induktor, dan kapasitor berturut-turut sebesar 20 ohm, 10H, dan 0,002 farad. Jika tegangan sumber 0 volt, tentukan banyak muatan pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat notasi hukum Kirchhoff 2, di mana hukum 2 Kirchhoff berbunyi sigma seluruh tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Pada soal sudah disebutkan bahwa rangkaian listrik tersebut tertutup. Maka kita dapat tuliskan PL tambah PR tambah PC sama dengan E. Nah, sesuai aturan-aturan penerapan hukum Kirchhoff dalam rangkaian listrik, nah, tegangan pada resistor sebanding dengan arus yang melewatinya. Maka dapat ditulis PR sama dengan I kali R. Kemudian, tegangan pada kapasitor sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor. Sehingga dapat ditulis PC sama dengan I per C integral IT dt. Kemudian, tegangan pada induktor sebanding dengan perubahan arus listrik, sehingga dapat ditulis PL sama dengan L dI per dt. Kemudian, kita ganti PR, PC, dan PL, sehingga kita memperoleh persamaan L dI per dt tambah I kali R tambah 1 per C integral IT dt sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, I merupakan perubahan muatan per satuan waktu, maka dapat ditulis sebagai I sama dengan dq per dt. Kemudian kita substitusikan I ke persamaan tersebut, sehingga kita memperoleh persamaan baru L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R kali dq per dt tambah I per C kali Q sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan L, sehingga memperoleh d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R per L kali dq per dt tambah 1 per CL Q sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang diketahui pada soal, sehingga kita memperoleh d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 20 dq per 10 dt kali 1 per 10 kali 0,002 Q sama dengan 0. Kita operasikan sehingga memperoleh persamaan d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 2 dq per dt tambah 50 Q sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Selanjutnya, kita bentuk persamaan karakteristiknya, sehingga memperoleh R kuadrat tambah 2R tambah 50 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya menggunakan rumus ABC, sehingga memperoleh R1 sama dengan negatif 1 tambah 7I, R2 sama dengan negatif 1 kurang 7I. Nah, dapat kita lihat di sini akar-akarnya berupa akar imajiner. Jadi, penyelesaiannya adalah Q1 sama dengan E pangkat R1X dan Q2 sama dengan E pangkat R2X. Nah, kita substitusikan R1 dan kita peroleh solusi basisnya, di mana Q1 sama dengan E pangkat negatif X cos 7X dan Q2 sama dengan E pangkat negatif X sin 7X. Nah, sehingga solusi totalnya adalah Q sama dengan C1 kali Q1 tambah C2 Q2. Dan kita substitusikan nilai-nilainya sehingga kita peroleh Q sama dengan E pangkat X C1 cos 7X tambah C2 sin 7X. Jadi, besar muatan pada rangkaian tersebut adalah I sama dengan E pangkat negatif X kali C1 cos 7X tambah C2 sin 7X.